Halo para penggemar dan pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Nah, kali ini masih bersama channel pendidikan kita, yaitu Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbicara mengenai AKM, masih AKM, tetapi tema spesifiknya adalah akibat bimbel AKM. Jadi apa yang terjadi ketika AKM ternyata menimbulkan bimbel di sekolah-sekolah. Dan jangan lupa di episode 4 ini Anda semua klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Narasumber kita masih Bapak Profesor Dr. Ali Sauhah, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Ya. Saya di Jogja nih, Pak Yanto. Wah, kita dekat tapi jauh ya. Makanya suasananya kelihatan Jogjanya. Oh iya. Nah, jadi berbahagialah menjadi kakek nomaden, pindah sana pindah sini. Iya, betul. Gimana Pak Ali? Di episode 4 ini kita melanjutkan di episode 4 melanjutkan episode 3 kemarin berbicara mengenai assessment kompetensi minimum, plus minusnya dan lubang-lubangnya, dan kita beri saran bagaimana mengkompensasi menutup lubang-lubang itu demi perbaikan pendidikan nasional kita. Pak Ali. Ya, saya ingin menggarisbawahi pada dasarnya yang kita bicarakan ini tujuannya demi perbaikan, demi mutu pendidikan di Indonesia. Ya, oke. Nah, yang lalu, jadi sebelum ini kita bicara mengenai washback effect, Pak Yanto. Jadi dampak ke belakang, ke muka ya, ke belakang ya, dampak ke belakang. Jadi bukannya dampak ke muka, dampak ke belakang itu artinya sebelum diselenggarakannya AKM, itu salah satunya dampak negatifnya itu adalah adanya kemudian bimbingan belajar itu diakibatkan oleh satu persepsi bahwa AKM atau tes ini high stake ya, dalam artian bisa memberikan dampak yang membuat nasib orang ya menjadi tidak baik barangkali ya. Ini terkait dengan nasib orang. Orang itu artinya tidak hanya peserta didiknya, tapi juga gurunya, kepala sekolahnya, orang tuanya. Itu dianggap begitu. Padahal sebetulnya AKM itu nggak ada hubungannya dengan nasib peserta didik, nasib. Bahkan sebetulnya tujuannya itu tidak sama sekali tidak ada keinginan untuk membuat keputusan tentang peserta didik. Nah, tapi ini salah paham yang sulit sekali dijelaskan. Oleh karena itu ternyata menurut berita-berita itu tetap saja ada bimbel. Nah, ini bimbel sebagai dampak negatif, washback effect yang negatif itu sebetulnya bahaya itu. Dampaknya serius, Pak. Kenapa serius? Ya, dan ini menyangkut masalah tujuan AKM itu sendiri. Ya. Begitu Pak Yanto. Ya, jadi karena sekolah-sekolah itu ingin mempersiapkan anak-anaknya supaya memiliki kecanggihan dalam menghadapi tes itu. Dan dalam tes itu juga ketika kita tahu adanya voice test atau test voice ya, voice. Ya, tes voice, maka tesnya itu more or less akan mengandung kelemahan dari sisi validitas. Dan paling yang perlu diketahui atau perlu disampaikan kepada para pendengar kita adalah high stake test. Itu saya kira bentuk tes yang menentukan sejak nasib bukan mati hidup, artinya menentukan status orang, lulus tidak, kemudian apakah baik buruk, kan gitu Pak Ali. Betul. Jadi artinya Pak Yanto, ini persepsinya yang perlu diubah ya, jangan sampai ada salah paham. Kalau ujian nasional
pada waktu khususnya pada waktu menentukan kelulusan itu betul-betul memang bisa berakibat pada nasib seseorang. Ya, ya. Nasib khususnya peserta didik lulus atau tidak lulus, itulah yang kemudian memang bisa dianggap sebagai alasan menganggap tes itu high stake tes yang risikonya tinggi, bisa tidak meluluskan, ya, orang bisa tidak, peserta didik bisa tidak lulus. Tapi AKM ini tidak, Pak Yanto. Itulah yang saya itu gemes ya, dalam artian heran kenapa ini ada kekhawatiran satuan pendidikan, ada kekhawatiran sehingga kemudian mereka itu menyiapkan peserta didik untuk menghadapi AKM. Nah, kalau menyiapkannya itu test wise dalam artian test taking skills, keterampilan mengerjakan tes, bukan substansinya, itu tidak ada masalah. Agar mereka terampil dari segi teknis, Pak Yanto, mengikuti AKM ini karena ini diselenggarakan berdasarkan komputer, berbasis komputer. Tapi jangan masuk substansinya. Nah, jadi kalau test taking skills, ya, keterampilan bagaimana mereka menghadapi tes dalam yang berbasis komputer tidak ada masalah. Jadi yang bermasalah itu karena substansinya itu yang saya sebut hanya sebagian dari kurikulum dan jadi katakanlah dari sekian banyak mata pelajaran yang terkait mungkin secara langsung itu hanya 2 mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa Indonesia itu pun juga hanya membaca. Jadi keterampilan yang lain, 3 keterampilan yang lain, kan ada 4 keterampilan. Bahkan ada sastranya juga. Ada sastranya kalau bahasa Indonesia dia. Jadi keterampilan yang lain yang sifatnya itu tidak di cover di AKM, yaitu misalnya menyimak, menulis, dan berbicara itu terabaikan. Jadi hanya sebagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia saja, dan mata pelajaran berhitung matematika. Mata pelajaran yang lain akan diabaikan kalau masuk substansi. Dan tampaknya iya masuk substansi ini. Nah, itu termasuk otomatis juga terjadi di mana saja kalau kemudian yang difokuskan dalam mempersiapkan mereka itu hanya pada bagian yang dites. Tes ya teach to the test. Kalau tesnya itu tidak mengcover semuanya, itu negatif. Mengabaikan yang lain. Nah, ada satu yang lebih serius lagi, Pak Yanto. Ya, apa? Yang lebih serius lagi, tujuan tes AKM, tujuan apapun namanya itu kan dalam bentuk tes ya. AKM ini kan dilaksanakan dalam bentuk tes, ya. Tapi berbasis komputer. Tujuannya itu kalau boleh saya sebut berulang-ulang ini untuk mengingatkan saja itu pada dasarnya dari segi tujuan itu ini assessment for learning atau dulu lebih populer dengan formative evaluation atau formative assessment atau pernah sangat lazim tes diagnostik, Pak Yanto. Jadi itu tiga istilah yang saya sebut itu sama aja. Itu tujuannya jelas, Pak Yanto, yaitu mengidentifikasi adanya masalah-masalah pembelajaran. Jadi tujuan AKM mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang ditemukan melalui sampel peserta didik, yang kemudian ingat bahwa peserta didik ini yang diambil bukan pada akhir jenjang. Jadi misalnya kalau SD kelas 5, jadi bukan kelas 6. SMP kelas berapa itu? SD. Kelas 8, bukan kelas 9. Kalau SMA kelas 11 bukan kelas 12. Itu tujuannya kan karena yang sifatnya itu memang alami dari tes diagnostik atau formative evaluation atau assessment for learning itu untuk kemudian memperoleh masukan ya dalam bentuk itu tadi, setelah mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran, maka kemudian masalah-masalah pembelajaran ini dianalisis untuk menjadi masukan, feedback
feedback untuk kemudian memperbaiki pada waktu mereka di kelas akhir. Ya, saya di SD pada waktu kelas 6, SMP pada waktu kelas 9, SMA pada waktu kelas 12, itu berdasarkan masukan-masukan itu, cara belajar siswa diperbaiki, cara mengajar guru diperbaiki menjadi lebih baik. Tapi Pak Yanto, ini mudah-mudahan sekarang menjadi sadar ya bahwa pada dasarnya kalau bimbel itu sebetulnya akan menutupi masalah. Jadi masalah pembelajaran itu yang kaitannya dengan yang di-cover oleh AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi itu diajarkan sebelum pelaksanaan AKM. Kalau diajarkan itu, kan ini kalau tidak itu efek pembelajarannya kan jangka pendek, agar kemudian AKM itu bagus nilainya. Itu bagus nilainya itu kan sebetulnya tuh nutupi masalah, Pak Yanto. Ya. Jadi sehingga seolah-olah nanti setelah dianalisis nggak ada masalah atau masalahnya beda. Padahal itu kan dampak yang namanya bimbel itu dampak pembelajarannya itu hanya pendek, tidak jangka panjang. Jadi seperti Pak Ali, seperti Fata Morgana. Wah, ini kita sebut Fata Morgana effect. Seperti ada air setelah kita datangi ternyata nggak ada. Nah, Pak Ali, kalau AKM ini bisa nggak mencapai fungsi test for learning? Bisa nggak? Ya itu yang sekarang lebih populer atau menjadi lebih populer ya. Assessment for learning itu kan sama dengan tes diagnostik, sama dengan formative evaluation, yang inilah nama dari dari segi jenis tes. AKM itu bisa dilabeli sebagai tes diagnostik, assessment for learning, atau formative evaluation, yang tujuannya itu mengidentifikasi adanya masalah sehingga kemudian menjadi masukan, menjadi feedback. Ya Pak Ali, ketika AKM dilakukan secara sampel, disampling setiap kelas berbasis latar belakang sosial ekonomi. Ini gimana itu? Secara psikologis terhadap terhadap anak-anak yang tidak ikut disampling, Pak Ali, gimana itu? Ya, ini saya tulis sebagai catatan kedua ini, Jadi yang menurut saya yang paling serius sebagai dampak negatif ya, Washback effect yang negatif itu yang tadi, yang sebetulnya Pak Yanto sebelum masuk ke pertanyaan Pak Yanto itu akan saya jawab segera. Sebelum masuk ke menjawab pertanyaan Pak Yanto, saya hanya ingin mengingatkan. Ini kalau ada orang galak ya, kita kan nggak galak ya, ada orang yang lebih galak lagi. Ini mubazir kan jadinya Pak Yanto, tujuannya tidak tercapai dengan adanya bimbingan belajar ini. Jadi harusnya dilarang bimbingan belajar itu Pak Yanto. Kalau bimbingan belajar ini dibiarkan Pak Yanto, ini menjadi mubazir, memubazirkan AKM. Karena tujuannya mengidentifikasi masalah pembelajaran, tetapi kemudian dengan adanya bimbel beberapa waktu sebelum diselenggarakannya AKM, itu berarti masalahnya ditutupi, padahal itu yang mau diungkap. Ya. Untuk menjadi feedback. Ini namanya kan bimbel yang substansial, masuk wilayah substansi, literasi membaca, dan kemudian numerasi, itu saya menggunakan istilah memubazirkan AKM. Ya. Itu ingat kalau dalam agama Islam, apa itu? Dalam Quran itu, yang namanya mubazir itu apa? Mubazir itu nggak baik. Bukan, mubazir itu saudaranya setan. Ya, temannya setan. Ya. Iya. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Pak Yanto, ini mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir, ya. Ya, kalau tadi kan kita bicara mengenai
dampak bimbel ya. Dampak bimbel sebagai washback effect yang negatif. Nah, ini pertanyaan Pak Yanto itu topik lain dalam artian masih tentang AKM, yaitu di dalam AKM itu masalah lain dari AKM. Ya, kalau saya boleh, masalah lain dari AKM itu adalah pengambilan sampel. Apalagi pengambilan sampelnya itu peserta didik, bukan satuan pendidikan. Jadi sebetulnya lebih baik pengambilan sampelnya itu satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu distratifikasi, Pak Yanto. Distratifikasi dari segi mutu satuan pendidikan, kemudian beberapa satuan pendidikan sebagai sampel saja. Tapi ini bukan, satuan pendidikannya dilibatkan semua. Jadi populasinya itu seluruh populasi satuan pendidikan. Tapi dari setiap satuan pendidikan diambil beberapa peserta didik sebagai sampel. Nah, ini punya dampak yang perlu diwaspadai kalau menurut saya. Pertama tentu dalam penelitian ini semua orang tahu ya, apakah sampelnya, pengambilan sampelnya itu betul-betul mewakili populasi. Apakah dengan menggunakan random sampling gitu ya. Apakah secara acak dilakukannya pengambilan sampel itu. Kalau tidak secara acak, jelas dalam kaitannya dengan kaidah keilmuan penelitian, itu tidak akan memberikan gambaran seluruh populasi. Bias istilahnya itu. Kalau kelasnya itu misalkan di SD, kelasnya tidak ada 35, itu kan nggak jadi random itu. Ya, ini kan ada juga random, ada yang tidak gitu. Nah, satu hal terakhir nih, ini nanti bisa kita teruskan juga, masalahnya rasa ketidakadilan, Pak Yanto. Kalau dalam satu kelas, katakanlah ada berapa ya, yang kemudian hanya terambil sebagian sebagai sampel, ini yang terambil sebagai sampel itu merasa beruntung, atau merasa mendapat mendapat beban baru, beban tambahan. Nah, yang tidak terambil, Pak Yanto, itu bisa juga mengatakan, waduh, aku kok nggak diberi pengalaman mengikuti AKM. Tapi ada juga yang mengatakan, alhamdulillah saya tidak ikut menjadi sampel. Ini kan perlu diklarifikasi. Jadi tidak tahu ini, mudah-mudahan pimpinan satuan pendidikan itu sadar ini. Rasa ketidakadilan ini mempengaruhi validitas tes. Ya. Kalau kemudian merasa tidak adil, itu mengerjakannya tidak akan sungguh-sungguh, Pak Yanto. Ya, saya menggerutu. Ya, dan nah, itu penting sekali untuk diperhatikan, Pak Yanto. Ya, itu berdampak secara psikologis, saya kira itu merupakan hidden kurikulum yang tidak baik bagi anak-anak kita. Baiklah, Pak Ali, saya kira kita sudah banyak memberi informasi kepada para pendengar, terutama para stakeholder pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di suyanto.id pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yanto. Terima kasih kembali.